Beberapa hari setelah kejadian gate itu, rumor pun cepat menyebar, rumor yang mengatakan bahwa Reng F. Hyunwook telah menghentikan gate. Lalu terlihat seseorang yang telah melaporkan kejadian penyerangan goblin itu kepada Oh Sang-wook. Dan yang melapor itu adalah penjaga pos 6 yang ditolong oleh Hyunwook. Oh Sang-wook terlihat tak mempercayai jika Hyunwook berhasil mengalahkan kumpulan goblin dan menghentikan gate. Dan sepertinya Oh Sang-wook dan kelompoknya mempunyai rencana buruk kepada Hyunwook. Setelah itu kita diperlihatkan Hyunwook yang telah dipanggil oleh komandan batalion. Di situ juga terlihat sang paladin Seoe Yunha yang berada di rank B, dan seseorang lagi seorang wizard Letnan Lee Min-hee rank C. Dan komandan batalion Letnan Mayor Kim Kang-seok, yang dijuluki sebagai King of Mountains. Letnan Kim adalah player rank B yang menduduki peringkat ke-166 Korea Selatan. Dalam pertemuan itu Hyunwook dimintai keterangan soal yang terjadi saat gate itu muncul. Dan memeriksa kebenaran apakah Hyunwook yang menyelesaikan gate tersebut. Hyunwook pun menceritakan yang sebenarnya. Tapi Letnan Kim seperti tak percaya karena seorang rank F mampu menghentikan gate. Hyunwook pun memanfaatkan kata-kata yang selalu Letnan Kim katakan, yaitu, bagi semua prajurit, tak ada yang namanya rank apapun. Bersiaplah untuk yang terburuk dan bertarunglah sekuat tenaga. Setelah mendengar itu Komandan Kim pun teringat akan masa lalunya yang hampir mati saat muncul gate dan melawan orc. Tapi tanpa ragu Komandan Kim kembali ke militer dan menumbuhkan semangat juang kepada semuanya. Hyunwook terlihat senang karena dengan cara ini kekuatannya tak akan diketahui. Lalu Komandan Kim menepuk pundak Hyunwook dan berkata, "Baiklah, mulai sekarang kau seorang bintara." Lalu tiba-tiba muncul notifikasi yang menyebutkan bahwa Hyunwook mendapatkan skill yang mampu memperkuat bagian tubuh sekuat baja. Dan tentu saja skill ini dapat meningkat. Dan kedua orang yang dari tadi memperhatikan pun terlihat bertanya-tanya. Komandan Kim terlihat berkaca-kaca, tetapi Hyunwook terlihat cemas dan mencerna apa yang terjadi. Lalu Sins pindah ke ruang latihan. Di situ Hyunwook sedang berlatih dengan ekspresi kesal. Terlihat ada Oh Sang-wook yang memperhatikan Hyunwook. Dan mereka merencanakan sesuatu untuk mengganggu Hyunwook. Terlihat Hyunwook yang sedang berpikir untuk tak menonjol dan bisa bebas dari militer. Tapi kejadian dengan Komandan Kim yang tiba-tiba menjadikannya bintara membuat Hyunwook sedikit kesal. Tapi berhak ocehan Lee Min-hee kepada Komandan Kim yang bilang bahwa belum ada rank F yang tiba-tiba menjadi bintara. Hyunwook pun sedikit lega karena tak jadi diangkat menjadi bintara. Tapi saat Hyunwook memikirkan semua yang terjadi ada seseorang yang menghampirinya, dan ternyata itu teman Oh Sang-wook. Hyunwook pun menanyakan apa yang dia inginkan. Si gendut itu pun mengangkat beban yang digunakan Hyunwook dan mengatakan apakah orang yang baru-baru ini populer karena menyelesaikan gate hanya berlatih dengan beban kecil ini, sungguh memalukan. Lalu orang-orang pun mulai melihat ke arah mereka. Hyunwook menoleh ke arah segerombol orang, dan ternyata itu Oh Sang-wook yang sedang mengejeknya. Hyunwook pun mengerti bahwa ini adalah ulah Oh Sang-wook. Di kehidupan sebelum regresi Hyunwook selalu dibuli habis-habisan oleh Oh Sang-wook. Tapi di kehidupan sekarang semuanya berbeda. Hyunwook pun menatap si gendut dan mengajaknya gelut. Si gendut dan Oh Sang-wook pun terlihat terkejut. Dan di sini diberitahu nama si gendut itu adalah Lee Won-suk sang bintang.
Hyun-wook dan Lee Won-suk sudah berada di dalam ring dan siap bertarung. Lee Won-suk sangat percaya diri bisa mengalahkan Rang F. Hyun-wook. Lee Won-suk pun melesat dan mendaratkan pukulan kepada Hyun-wook. Hyun-wook terpental dengan pukulan itu. Oh Sang-wook yang melihatnya pun terlihat bersemangat. Tetapi Lee Won-suk terlihat bingung karena dia merasa sedang memukul sebuah baja. Terlihat Hyun-wook pun tersenyum yang sudah mengaktifkan skill bajanya. Hyun-wook pun mengejek Lee Won-suk untuk menyerangnya lagi. Lee Won-suk yang terpancing pun kembali menyerang Hyun-wook, tapi dengan mudah Hyun-wook berhasil menghindarinya. Hyun-wook pun mengaktifkan skillnya di kaki dan menendang kaki Lee Won-suk. Lee Won-suk terlihat akan jatuh tapi Hyun-wook tak menyia-nyiakan kesempatan dan memukul dengan keras wajah Lee Won-suk. Terlihat Hyun-wook yang memukul secara bertubi-tubi ke arah Lee Won-suk, dan itu membuat panik Oh Sang-gok yang melihatnya. Hyun-wook masih melancarkan pukulan ke arah Lee Won-suk. Akan tetapi Lee Won-suk mampu untuk bangkit dan memegang kerah Hyun-wook. Dengan muka yang sudah lebam, Lee Won-suk melempar Hyun-wook. Tapi yang tak diduga, Hyun-wook memegang tangan Lee Won-suk dan menguncinya. Won-suk tak tinggal diam dan melancarkan pukulan ke arah Hyun-wook. Tapi Hyun-wook terlihat ingin mematahkan kelingking Won-suk, sehingga dia melepaskan kerah Hyun-wook. Hyun-wook yang tak melewatkan kesempatannya itu pun melompat ke belakang tubuh Won-suk dan mengunci leher Won-suk. Hyun-wook juga mengaktifkan fisik baja untuk mengunci Won-suk. Tapi peringatan muncul yang mengatakan pengguna fisik baja melebihi standar dan merusak tubuh pengguna. Sambil menahan rasa sakit, Hyun-wook menatap Oh Sang-wook untuk mengingatkan ini sebagai peringatan untuknya. Oh Sang-wook pun terlihat ketakutan akan hal itu. Lalu pandangan Lee Won-suk pun terlihat kabus dalam kuncian leher Hyun-suk. Sesaat sebelum pingsan, Won-suk terlihat mengaktifkan skill berserk yang memperkuat kekuatan fisik berkali-kali lipat. Hyun-wook pun tampak sekuat tenaga mengunci leher Lee Won-suk. Mereka berdua sama-sama mengerahkan kekuatan, tapi Hyun-wook nampak tak mampu menahan kuncian leher Hyun-wook. Dan akhirnya Lee Won-suk pun tumbang yang artinya Hyun-wook memenangkan pertarungan ini. Tampak orang-orang yang menonton tak percaya melihat pertarungan ini. Saat diperiksa Lee Won-suk hanya pingsan. Lalu terlihat Park Jun-mo berlari ke arah Hyun-wook ingin memeluknya, tapi ditahan oleh Hyun-wook. Dan Hyun-wook pun menoleh ke arah Oh Sang-wook. Oh Sang-wook tampak memalingkan pandangan dari Hyun-wook. Lalu ada seseorang yang datang menanyakan Hyun-wook. Orang itu adalah bintara tinggi Chon Meyong-ho. Setelah itu Pak Chon yang sedari tadi melihat pertarungan Hyun-wook sangat tertarik dengannya. Tanpa ragu Pak Chon memberikan kartu dan meminta Hyun-wook bergabung ke dalam timnya. Semua orang pun terkejut, karena Pak Chon adalah petinggu di unit Black Tiger yang merupakan unit terkuat di kamp pelatihan. Hyun-wook pun menolak dengan alasan dia hanya rank F. Tapi Pak Chon tak mempermasalahkan rank apapun asal Hyun-wook mau bergabung. Terlihat Hyun-wook yang kesal karena dia ingin segera terbebas dari kamp pelatihan ini, malah banyak petinggi yang menginginkannya. Tapi Pak Chon tidak memaks lebih lanjut, hanya meminta Hyun-wook menyimpan kartu Black Tiger dan memikirkan tawarannya. Hyun-wook pun menerimanya. Oh Sang-wook terlihat sangat tidak suka ketika melihat Hyun-wook ditawari masuk ke dalam Black Tiger. Scenes pun berpindah di kantor Komandan Batalion. Terlihat Pak Chon dan Komandan Kim tengah berbincang. Pak Chon memberi tahu bahwa guild sedang kekurangan orang dan ingin merekrut seseorang.
Komandan Kim pun hanya tersenyum dan mengatakan pantas saja akhir-akhir ini banyak guild memperebutkan player walaupun hanya rank C. Tapi sorot maka keduanya nampak penuh persaingan dalam merekrut player. Pak Chon pun bilang bahwa dia telah menemukan player yang menarik. Komandan Kim pun tahu siapa yang Pak Chon maksud dan mulai serius. Dan mereka saling tatap tak diberitahu pembicaraan selanjutnya. Setelah Pak Chon pergi, Komandan Kim terlihat menelpone seseorang sambil melihat keluar jendela. Di sana ada Hyun Wook yang berlari dikejar Park Jun Mo yang ingin kuat seperti Hyun Wook. Dalam pembicaraan dalam telepon tersebut Komandan Kim akan menjalankan sebuah rencana kepada Hyun Wook. Belum diberitahu rencana apa yang dimaksud, tapi ekspresi yang ditunjukkan Komandan Kim sangat menakutkan.